Selamat datang di mata kuliah Matematika Keuangan 1. Saya Mila Novita, salah satu pengampu mata kuliah ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang waktu yang tidak diketahui. Waktu yang tidak diketahui merupakan salah satu dari 4 kuantitas dasar yang terkait dengan masalah bunga. Jadi, masalah yang berkaitan dengan bunga akan melibatkan 4 kuantitas dasar, yaitu yang pertama, besar nilai pokok atau prinsipal yang diinvestasikan. Yang kedua, lama periode investasi. Yang ketiga, ukuran bunga yang digunakan, bisa berupa tingkat bunga ataupun tingkat diskonto, baik dalam bentuk efektif, nominal, maupun force of interest. Dan yang terakhir adalah nilai akumulasi dari pokok di akhir periode investasi. Kuantitas nomor 1 dan nomor 4 telah dipelajari di bab 1, di mana kuantitas nomor 1 adalah konsep dari present value atau nilai sekarang, sedangkan kuantitas nomor 4 merupakan konsep nilai akumulasi, atau bisa juga disebut sebagai future value. Untuk mengetahui bagaimana prosedur untuk menentukan waktu yang tidak diketahui, kita lihat dulu contoh 1 berikut ini. Tentukan lamanya waktu yang diperlukan agar uang sebesar 1.000 terakumulasi menjadi $1.500 jika diinvestasikan pada tingkat bunga 6% per tahun compounded semi-annually. Perhatikan bahwa persoalan ini merupakan persoalan bunga majemuk dengan tingkat bunga efektif per semester adalah 3%. Di sini, dengan memisalkan N sebagai banyaknya semester, maka kita akan punya persamaan nilai sebagai berikut. Perhatikan, pembayaran hanya terjadi 1 kali, yaitu di awal tahun sebesar 1.000, yang nilainya terakumulasi menjadi 1.500. Dengan demikian, uang 1.000 ini akan kita akumulasikan ke akhir periode N, dengan faktor akumulasi 1,03. Dengan menggunakan konsep logaritma, kita peroleh bahwa N sama dengan 13,71724, yang jika dikonversi menjadi tahun adalah 6,86 tahun. Perhatikan bahwa penyelesaian dari masalah ini cukup sederhana, karena hanya menggunakan konsep logaritma untuk menyelesaikan persamaan nilainya. Perhatikan bahwa dari contoh 1 sebelumnya dapat kita lihat menentukan waktu yang tidak diketahui untuk 1 kali pembayaran saja dapat menggunakan logaritma. Namun, bagaimana kalau kita memiliki lebih dari 1 kali pembayaran? Apakah bisa langsung menggunakan konsep logaritma sesederhana contoh 1? Ternyata tidak sesederhana kalau pembayarannya hanya sekali. Dengan demikian, kita akan punya 2 pendekatan penyelesaian, yaitu dengan metode eksak dan dengan metode aproksimasi atau disebut juga nanti method of equated time. Nah, kita misalkan uang sejumlah masing-masing S1, S2, sampai SN yang dibayarkan masing-masing pada waktu T1, T2, sampai TN. Masalahnya adalah bagaimana kita menentukan satu waktu T sedemikian sehingga penjumlahan dari semua S1 sampai Sn yang kita bayarkan di waktu T ekivalen dengan pembayaran S1, S2, sampai Sn secara terpisah. Itu yang pertama dengan metode eksak, di mana pada metode eksak ini kita akan melakukan penjumlahan dari semua pembayaran di setiap titik waktu tadi dengan dikali dengan faktor diskonto dari waktu T ke waktu 0. Jadi semua persamaan nilainya dibawa ke titik pembandingnya adalah di waktu 0. Kemudian nilai ini akan sama dengan pembayaran di setiap titik waktu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yaitu S1 dibayarkan di waktu T1, maka didiskontokan ke waktu 0 sebanyak T1 dan seterusnya sampai Sn didiskontokan ke waktu 0 dengan pangkat Tn.
Sedangkan dengan metode aproksimasi disebut juga sebagai metode of equity time, dilakukan dengan cara menghitung rata-rata berbobot dari setiap perkalian dari setiap titik waktu dengan jumlah semua pembayaran, yaitu T bar sama dengan S1 kali T1 tambah S2 kali T2 sampai Sn kali Tn dibagi dengan penjumlahan semua pembayaran yang dilakukan. Dengan notasi matematisnya disederhanakan sebagai sumasi K sama dengan 1 sampai N dari SK kali TK per sumasi K sama dengan 1 sampai N dari SK. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Pembayaran sebesar $100, $200, dan $500 masing-masing jatuh tempo pada akhir tahun kedua, ketiga, dan 8. Dengan asumsi tingkat bunga efektif 5% per tahun, tentukanlah titik waktu di mana pembayaran-pembayaran tersebut akan setara dengan 1 kali pembayaran sebesar $800. Gunakan method of equity time dan gunakan metode X. Kita lihat dulu untuk metode of equity time atau metode aproksimasi. Dengan menggunakan formula metode aproksimasi yang sudah dibahas pada slide-slide sebelumnya, yaitu T bar sama dengan S kali waktunya. Di sini S yang pertama adalah 100 di waktu kedua, kemudian 200 di 3, dan 500 di waktu 8. Dibagi dengan penjumlahan semua nilai uangnya yaitu 100, 200, dan 500. Dan diperoleh T bar sama dengan 6 tahun. Demikianlah topik mengenai waktu yang tidak diketahui. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk membuat materi ini. Semoga apa yang disampaikan pada video ini dapat memperkaya pengetahuan Anda mengenai waktu yang tidak diketahui. Untuk lebih detailnya, Anda dapat membaca materi yang telah diupload di idols. Jangan lupa melakukan latihan yang telah diberikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.